小子，你不知这剑意可有？从前呢，我领悟出这剑意。死路一条，我尽可能行了。今日，不，包括我，他没有让我失望。惊动武神马道，就必须直面。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-159-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 158. Kemarin terlihat kalau Yang Gao tengah menemui seorang murid yang bernama Lin. Tujuannya kemari adalah untuk meminta bantuan kepadanya, karena sudah cukup lama Yang Gao mengalami masalah dalam hambatan kultivasi. Lin akan membantu Yang Gao, tapi itu bisa terjadi jika dia mampu merebut manik petir dari tangannya. Dengan kata lain, Lin ingin Yang Gao bermain bersamanya. Dalam permainan itu, terlihat kalau Yang Gao hampir saja mengambil semua manik petir dari tangannya. Tapi Lin malah berbuat curang yang membuat dia sangat kesal. Terlebih lagi, Lin mulai menjelek-jelekan Yang Gao dan menganggapnya lemah. Tapi Yang Gao tetap tenang karena dia memiliki tujuan lain. Sedangkan di sisi lain, Qinan telah kembali bertemu dengan penjaga gudang harta. Ia awalnya tidak mengizinkan Qinan untuk masuk, hingga setelah melihat teknik pedangnya itu membuatnya terdiam. Karena dalam waktu yang begitu singkat, Qinan bisa menguasainya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qinan sadar meskipun ini kuat seperti senjata spiritual, tapi itu bukan hanya sekedar senjata saja. Ia akan memudarkan cahaya di permukaan demi bisa melihat retakan dan kerusakan di dalamnya. Semua ini Qinan samakan dengan angin yang sudah lama hilang. Karena serangan Qinanlah gerbang ini mulai hancur. Seniornya tidak habis pikir dan kemampuan hebat yang Qinan miliki. Ia pun tertawa puas karena orang yang dirinya tunggu-tunggu telah datang. Ia pun mempersilakannya untuk masuk karena bagaimanapun harta dewa sudah menunggunya. Qinan berterima kasih atas bimbingan yang dia berikan, karena tanpa dia mungkin dirinya tidak bisa memahami arti pedang di sana. Perlahan Qinan mulai memasuki gudang harta. Namun sebelum itu Qinan yang bertanya mengenai arti nama dari pedang itu. Sayangnya ia tidak tahu sebab hanya Qinanlah yang bisa menyadari semuanya. Qinan akan menamainya sebagai waktu yang membuat seniornya agak tertarik. Bagi dia yang sudah memahami niat pedang tersebut mengetahui kalau pedang itu bisa memutuskan masa kini dan masa depan. Walaupun gitu, masa lalu sangatlah sulit untuk dihentikan. 终于还是让我等了，不如你给小子，你不知这剑意可有？从前呢，我领悟出这剑意。 Sekarang berpindah kepada Yang Gao, di mana dia tengah berhadapan dengan para manusia yang sudah dimodifikasi oleh Lin. Yang Gao sangatlah kesal dan apa yang dia lakukan. Terlebih lagi dia cukup dekat dengan Ouyang Jun. Berhadapan dengan mereka bukanlah perkara yang mudah karena bagaimanapun orang-orang ini memiliki kekuatan yang besar. Tapi bisa terlihat dengan jelas kalau Lin yang mengendalikan mereka semua. Jadi untuk bisa mengalahkannya, maka hanya satu satu-satunya cara adalah mengalahkan Lin dulu. Tapi ini tidak semudah yang dia kira sebab Lin terus dilindungi oleh Ouyang Jun dan para boneka lain. Ia meminta Yang Gao untuk tidak membuang waktu, pasalnya ia tidak akan bisa kabur dari hadapannya. Yang Gao juga sadar akan hal tersebut, tapi dia hanya perlu bertahan saja supaya bisa mengulur waktu untuk Qinan. Yang Gao melakukan sesuatu yang membuat tempat ini bergetar hebat. Ia memilih untuk pergi dulu, tetapi semua ini tidak akan pernah dibiarkan oleh Lin. 死路一条，我尽可能行了。今日，Kembali lagi kepada Qinan, yang mana akhirnya dia bisa melihat dengan jelas kalau tangan kanan dari roh dewa perang adalah pedang ini.
Kinan mencoba untuk berkomunikasi dengannya, di mana pedang ini pun mulai berbicara. Ia cukup bangga dengan perkembangan Kinan. Ia meminta Kinan untuk mencabut pedang ini. Selain itu, dia juga harus mengambil puluhan ribu harta di tempat ini. Kinan paham dan langsung saja mengeluarkan tangan roh Dewa Perang untuk bisa mengambil pedang tersebut. Kinan diminta berhati-hati karena di saat mengeluarkan pedang pemutus langit, maka dia akan menghadapi serangan balik. Dengan kekuatan yang sekarang Kinan miliki, pedang ini tidaklah begitu yakin ia bisa melawan kekuatan Dewa Perang yang dulu. Kinan mulai agak ragu. 包括他没有让我失望。惊动武神马到，就必须直面。 Sedangkan di sisi lain, Yang Gao masihlah terus dikejar-kejar oleh Lin dan pasukannya. Sayang sekali kemanapun dia pergi, mereka itu bisa dengan mudah mengejarnya. Bahkan Yang Gao telah berhasil ditahan. Sadar kalau dirinya sudah tak bisa berbuat apapun lagi, Yang Gao mulai mengeluarkan teknik andalannya, di mana seluruh serangan pun langsung saja dia lancarkan kepada Lin. Hal tersebut sangatlah sulit untuk bisa dirinya tahan. Dan hanya dalam satu kali serangan saja, Lin berhasil Yang Gao kalahkan. Dan tumbangnya Lin, maka para bawahannya itu sudah tak bisa bergerak lagi. Tapi masalah kembali hadir, pasalnya tetua dari Gunung Undao tiba yang ternyata dia sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Gongyang. Ia cukup terkesan kepadanya karena menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Padahal sebelumnya dia telah mencabut posisinya sebagai murid yang akan mewarisi kekuatannya. Sepertinya membiarkan dia hidup merupakan sebuah masalah besar. Jadi sekarang dia ingin Yang Gao menyerahkan 9 huruf itu kepadanya. Dengan begitulah Yang Gao bisa membayar kebaikan yang telah dia berikan. Tapi Yang Gao tidak akan melakukan hal tersebut. Ia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi tetua ini memiliki kekuatan yang hebat. Itu pun menyebabkan serangan Gongyang berhasil dia hancurkan. Tetua ini meyakini kalau 9 huruf sudah tak bisa menyelamatkan Gongyang. Pasalnya dia itu akan segera mati di tangan mereka. Wajar saja dia percaya diri karena dua tetua lainnya telah datang. Karena Kinan telah menghabisi para pewaris mereka. Jadi pada hari ini kematian Gongyang dan juga Kinan merupakan bayaran atas semua yang telah mereka lakukan. Nah, sing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.